Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candika Kusmananda, MPM 22755127 dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari akuntansi sektor publik, yaitu dengan judul Akuntansi Pemerintah dan Siklus Akuntansi Daerah. Yang pertama, reformasi akuntansi pemerintah. Sebelum 2003, ada akuntansi tradisional berbasis kas dan single entry. Dan 2003 sampai 2004, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemendaharaan Negara. Dan 2025 sampai sekarang akuntansi modern berbasis akrual dan double entry, PP nomor 27 tahun 2010 PSAP. Standar akuntansi pemerintah, PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, yang kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan yang ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. Lampiran pertama, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintah, kedua PSAP 01 penyajian laporan keuangan, ketiga PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, keempat PSAP 03 laporan arus kas, kelima PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, keenam PSAP 05 akuntansi persediaan, ketujuh PSAP 06 akuntansi investasi, ke-8 PSAP 07 akuntansi aset tetap, 9 PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam penyajian, ke-10 PSAP 09 akuntansi kewajiban, 11 PSAP 10 koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan entitas akuntansi dan operasi yang tidak dilajukan. Yang 12 PSAP 11 laporan keuangan konsolidasi, ke-13 PSAP 12 laporan operasional. Standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Interpretasi penyataan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Selanjutnya ada pengertian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian produk mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Peran laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Membandingkan relasi pendapatan yang belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisien pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaktaannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peran laporan keuangan daerah yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan generasi. Tujuan laporan keuangan
Yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang tercapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai berbagai pemerintah daerah menandai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Dan selanjutnya ada penggunaan dan kebutuhan informasi. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, wakil rakyat, lembaga pengawasan, dan lembaga pemeriksa. Ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir, pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi, unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan. Yang pertama, merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dan yang kedua, pemerintahan pusat. Ketiga, pemerintah daerah. Keempat, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. Dan yang terakhir, suatu organisasi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah atau organisasi lainnya jika merupakan peraturan perundang-undangan. Satu organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ada relevan, yaitu manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap. Andalan, jujur, dapat diverifikasi, netralitas, dan dapat dibandingkan dan dipahami. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungkuli bentuk formal, substance of form, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian wajar. Jenis dan bentuk laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Keterkaitan antara laporan keuangan, yaitu laporan operasional terkait laporan perubahan ekuitas dan neraca, dan LRA berkaitan dengan laporan perubahan SAL. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.